Bayangin di satu kerajaan ada seorang raja yang sering sekarat. Napasnya sudah pendek. Setiap tarikan napas bisa saja jadi yang terakhir. Semua dokter di istana sudah mencoba. Ramuan dan obat sudah diberikan. Tapi tidak ada yang berhasil. Lalu, datang seorang anak muda berbadan kurus. Matanya cekung karena kurang tidur. Dia bukan dokter utama. Dia bukan orang yang paling berpengaruh di kerajaan itu. Dan situasi saat itu maju di saat yang salah. Bisa mengubah nama seorang penyelamat menjadi nama yang cocok untuk disalahkan. Usianya belum genap 20 tahun, dan di malam itu, hidupnya ditaruh di meja operasi tanpa alat canggih, hanya logika, ingatan, dan satu keputusan nekat. Malam itu rajanya tidak mati, napasnya kembali teratur. Wajah panik di kamar istana itu pelan-pelan mulai mereda. Dia berhasil menyelamatkan nyawa sang raja. Tapi anehnya, ini bukan awal dari hidup yang aman. Justru sebaliknya, orang yang menyelamatkan nyawa sang penguasa tidak hidup sebagai pahlawan di istana, tapi menghabiskan sisa hidupnya berpindah-pindah, diburu, bahkan beberapa kali di penjara. Kita sering menyebutnya Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran modern. Bukunya pernah menguasai ruang kuliah medis selama berabad-abad, bukan karena semua isinya masih dipakai, tapi karena cara berpikirnya mengubah cara manusia memahami penyakit. Tapi bagaimana mungkin cara berpikir medis yang begitu sistematis dan rasional lahir dari hidup yang tak pernah stabil? Untuk memahami itu, kita harus mundur jauh sebelum semua ini terjadi, mundur ke dunia yang membentuk kehidupannya. Akhir abad ke-10, dunia Islam terlihat besar dari luar, tapi rapuh di dalam. Dinasti Abbasiyah masih berdiri, namanya masih dipuja, tapi kekuasaan sudah bocor kemana-mana. Wilayah-wilayah pecah, Bukhara, Rai, Hamadan, Isfahan, masing-masing punya penguasanya sendiri. Masing-masing saling curiga satu sama lain. Hari ini seseorang jadi wazir, besoknya karena satu intrik kecil, dia bisa saja dipenjara, atau bahkan menghilang. Dan di tengah dunia yang seperti itu, anehnya, satu hal justru berkembang sangat cepat, yaitu ilmu pengetahuan. Bukan karena dunia sedang ideal, justru karena dunia sedang kacau. Para penguasa butuh legitimasi, butuh penasihat, butuh orang pintar yang bisa memecahkan masalah, apapun caranya. Buku-buku Yunani diterjemahkan, logika, filsafat, kedokteran, semua dipelajari, bukan sebagai hobi, tapi sebagai alat bertahan hidup. Dunia kala itu cukup berbahaya, tapi tidak untuk para cendekiawan. Dan di dunia seperti inilah dia lahir. Namanya Hussein bin Abdullah. Kelak dunia mengenalnya sebagai Ibnu Sina. Bukan sebagai penguasa, bukan sebagai jenderal, tapi sebagai orang yang hidupnya terus-menerus bersinggungan dengan kekuasaan dan selalu dalam posisi rawan. Ibnu Sina kecil itu berbeda dengan anak seumurannya. Bukan karena dia jenius, tapi karena dia tak pernah berhenti bertanya. Anak lain bermain, dia membaca. Anak lain menghafal untuk patuh, dia menghafal, mempertanyakan, lalu mencoba untuk membongkarnya. Di usia 10 tahun, dia sudah menamatkan Al-Quran. Bukan cuma hafal, tapi mulai mempertanyakan tafsirnya. Di usia belasan, dia duduk berhadapan dengan para guru. Dan untuk pertama kalinya, orang dewasa mulai kehabisan jawaban. Masalahnya bukan dia pintar. Masalahnya dia terlalu cepat dan terlalu berani. Otaknya lari lebih kencang daripada dunia yang mengelilinginya. Dan di dunia seperti itu, kecepatan tidak dilihat sebagai kelebihan, melainkan sebagai ancaman. Ibnu Sina tidak puas dengan jawaban kalau dia tak paham alasannya. Dia tidak mau menerima karena kitab berkata begitu atau karena guru berkata begitu. Dan itu membuat banyak orang gelisah. Karena dunia saat itu masih berdiri di atas otoritas lama. Kebenaran diwariskan, bukan diuji. Lalu dia menyentuh wilayah yang paling sensitif dari semuanya. Bukan langit, bukan Tuhan, tapi tubuh manusia. Saat orang lain melihat tubuh sebagai misteri yang tak boleh diganggu, Ibnu Sina melihat sebagai teka-teki yang harus dipecahkan. Dan di titik itu semuanya berubah menjadi kewaspadaan. Di abad ke-10, jadi tabib itu bukan pekerjaan aman. Kalau pasien sembuh, itu bisa dianggap sebagai keberuntungan. Tapi kalau pasiennya mati, itu bisa saja jadi tuduhan. Bukan soal salah atau benar, tapi siapa yang terakhir kali menyentuh pasien. Penyakit sering dijelaskan lewat kepercayaan lama, kutukan, takdir, atau teori humor tubuh yang sudah diterima tanpa dipertanyakan. Waktu itu, tubuh manusia dipahami sebagai wadah 4 cairan utama: darah, dahak, empedu kuning, empedu hitam. Katanya selama 4 cairan ini seimbang, manusia dianggap sehat. Begitu salah satunya dominan, penyakit mulai bermunculan. Dan di dunia seperti itu, cara mengobati bukan cuma soal menyembuhkan, tapi soal tidak melanggar kepercayaan orang lain. Ibnu Sina masuk dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Dia mengamati bukan cuma gejalanya, tapi kebiasaan hidupnya. Dia bertanya kapan sakitnya muncul, apa yang dimakan, bagaimana tidurnya, bagaimana keadaan emosinya. Pendekatan ini terdengar wajar hari ini, tapi waktu itu, ini seperti mengatakan satu hal yang cukup berbahaya. Penyakit punya sebab yang bisa dipelajari. Dan kalau penyakit bisa dipelajari, berarti banyak penjelasan lama yang mungkin saja keliru. Dan disitulah letak masalahnya.
Semakin sering metodenya berhasil, semakin naik reputasinya. Dan ini justru penyebab semakin banyak orang yang merasa terancam. Bukan karena dia salah, tapi karena dia benar di waktu yang belum siap. Suatu hari, Ibnu Sina berhenti membaca, bukan karena kehabisan kitab, tapi karena apa yang dia lihat tidak cocok dengan apa yang tertulis. Dua pasien dengan gejala serupa, demam, lemah, nafas berat. Menurut teori lama, perlakuannya harus sama. Tapi yang satu membaik, yang satu justru memburuk. Ibnu Sina tidak buru-buru menyimpulkan, dia mengamati. Yang satu makannya teratur, tidurnya cukup, lingkungannya tenang, dan yang satunya lagi, hidupnya dalam tekanan, tidurnya kacau, emosinya tidak stabil. Dan di situ, ia sadar akan satu hal, penyakit bukan sekedar apa yang terjadi di dalam tubuh, tapi bagaimana tubuh itu hidup. Bukan cuma organ, bukan cuma cairan, tapi pola hidup, pola emosi, pola kebiasaan. Dan kalau penyakit punya pola, berarti ia bisa dipahami, diusut, bisa disusun. Bukan lewat spekulasi, tapi lewat observasi yang konsisten. Dan dari cara berpikir itulah, pelan-pelan lahir satu karya besar, Al-Qanun fi At-Tibb, atau Canon of Medicine. Ini adalah sebuah buku yang menyusun kedokteran, bukan sebagai kumpulan ramuan, tapi sebagai sistem. Gejala dicatat, penyebab dicari, penyakit diklasifikasikan, pengobatan dipilih berdasarkan pengamatan, bukan kebiasaan. Dan untuk pertama kalinya, tubuh manusia diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa dipahami. Dan sejak itulah, nama Ibnu Sina mulai menyebar. Bukan cuma sebagai tabib muda berbakat, tapi sebagai orang yang mengubah cara orang lain berpikir. Masalahnya, perubahan cara berpikir selalu punya harga. Dan sejak saat itu, hidup Sina tak pernah lagi benar-benar aman. Nama Ibnu Sina menyebar cepat, lebih cepat dari yang ia duga. Banyak penguasa mendengarnya sebagai kabar baik. Akhirnya ada tabib yang benar-benar bisa diandalkan. Tapi bagi tabib lain, namanya terdengar seperti ancaman. Dan di dunia seperti itu, kesuksesan jarang dipahami sebagai keberuntungan, tapi lebih sering dibaca sebagai tuduhan diam-diam. Kalau cara baru ini benar, berarti cara lama kemungkinan salah. Dan itu memukul banyak orang sekaligus. Para tabib istana mulai gelisah, bukan karena mereka peduli ilmu, tapi karena posisi mereka perlahan mulai tergeser. Metode yang selama ini tidak dipertanyakan, tiba-tiba terasa rapuh. Bukan diserang secara langsung, tapi dipertanyakan perlahan-lahan. Ibnu Sina pun mulai ditarik ke pusat kekuasaan. Ia diminta mengobati penguasa, diminta memberi nasihat, diminta memecahkan masalah, yang bahkan bukan sekedar medis. Ilmunya berubah fungsi dari alat menyembuhkan jadi alat politik. Kalau penguasa bisa sembuh, Ibnu Sina disambut dengan sukacita. Kalau penguasanya sakit, nama Ibnu Sina juga ikut disebut. Dan ketika politik berubah arah, seperti biasa, orang pintar sering dianggap jadi ancaman. Satu rezim jatuh, rezim yang lainnya naik. Aliansi silih berganti. Ibnu Sina ikut terseret, kadang dihormati, kadang dicurigai, kadang dipakai, kadang dibuang. Ilmu yang membuatnya berharga juga membuatnya berada dalam bahaya. Dan dari titik ini, hidup Ibnu Sina berubah jadi rangkaian pelarian dari kekuasaan. Ibnu Sina tidak hidup di ruang hampa, ide-idenya bergerak, dibaca oleh tabib lain, didebat oleh para filsuf, dikembangkan oleh para murid-muridnya, yang bahkan tidak hidup di masa yang sama dengannya. Di dunia Islam, karyanya jadi rujukan lintas wilayah, dari Persia sampai Andalusia, dari istana sampai rumah sakit umum. Sebagian mengaguminya, sebagian lagi menganggapnya ini terlalu berani, dan sebagian lagi mencoba menyalinnya. Nama Ibnu Sina mulai muncul di lingkaran intelektual, tapi bukan dipandang sebagai tokoh berpengaruh, melainkan sebagai sumber masalah. Karena setiap orang yang mengutipnya ikut membawa cara berpikirnya, mengamati, menguji, dan mempertanyakan otoritas lama. Berabad-abad kemudian, ketika Eropa mulai mencari pijakan ilmu, karya Ibnu Sina menyeberang. Buku-bukunya diterjemahkan dalam bahasa Latin, masuk ke universitas-universitas awal seperti Bologna, Montpellier, Paris. Dokter-dokter di Eropa mulai belajar menyusun gejala, mencari sebab, dan memilih tindakan dari seorang muslim yang hidup jauh di luar Eropa. Saat dunia barat masih meraba-raba sistem medisnya sendiri, mereka belajar dari orang yang hidupnya tidak pernah stabil. Ide Ibnu Sina menemukan rumah di tempat yang tak pernah ia datangi, sementara dirinya sendiri terus berpindah-pindah, dikejar oleh politik yang sama yang dulu membutuhkannya. Buku ini tidak berhenti di satu zaman. Selama berabad-abad, buku ini tidak sekedar dibaca. Ia dijadikan standar di rumah sakit, di ruang kuliah, di meja para tabib. Bukan karena semua isinya sempurna, banyak teorinya kelak direvisi. Tapi ada satu hal yang masih bertahan, yaitu cara berpikirnya. Cara menyusun gejala sebelum memberi label, cara mengamati sebelum menyimpulkan, cara mencari sebab sebelum memilih tindakan. Pelan-pelan pendekatan ini menyebar, masuk ke Eropa, masuk ke universitas-universitas awal, dipelajari oleh generasi dokter-dokter setelahnya, yang bahkan mereka tidak tahu siapa Ibnu Sina sebagai manusia. Lalu datanglah sains modern, alat baru, eksperimen, teknologi, dan banyak isi Al-Qanun akhirnya ditinggalkan. Tapi fondasinya tetap dipakai. Bukan karena Ibnu Sina selalu benar, tapi karena dia menanamkan satu prinsip yang masih kita pegang sampai hari ini. Jangan menebak kalau bisa mengamati.
Ibnu Sina bukan penting karena dia paling pintar, bukan karena dia hafal banyak kitab. Dia penting karena satu hal yang luar biasa. Dia memindahkan sumber kebenaran. Sebelum dia, kebenaran medis datang dari otoritas, dari kitab lama, dari nama besar, dari tradisi. Tapi Ibnu Sina melakukan sebaliknya. Dia menaruh kebenaran di tangan manusia yang mau mengamati, mencatat, dan berpikir ulang. Bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang dibuktikan. Dan di titik itu, kedokteran berhenti jadi warisan, perlahan mulai jadi proses. Otak manusia berubah fungsi, bukan sekedar penghafal, tapi alat penyembuh. Dan itulah yang membuatnya berbahaya. Karena cara berpikir seperti ini tidak berhenti di medis. Ia pelan-pelan menggerogoti otoritas yang berdiri hanya karena sudah begitu sejak dulu. Sekarang bayangin gini, setiap kali dokter hari ini berhenti menebak dan mulai bertanya tentang hidup kita, itu bukan cuma metode medis, itu jejak seseorang. Seseorang yang pernah berdiri di samping ranjang raja yang sedang sekarat, dengan resiko kehilangan kepalanya kalau salah. Seseorang yang hidupnya habis buat pindah kota, kabur dari penguasa, masuk penjara, keluar penjara, lalu ia menulis lagi dan lagi. Ibnu Sina belajar satu hal dari hidupnya sendiri. Kalau dunia kacau, satu-satunya cara bertahan adalah berpikir lebih rapi daripada kekacauan itu. Dan dari tekanan itulah, lahir cara melihat tubuh manusia bukan sebagai kutukan, bukan sebagai misteri, tapi sebagai sistem yang bisa dipahami. Hari ini kita mungkin lupa akan namanya, mungkin saja kita tidak pernah membuka bukunya, tapi setiap kali dokter berhenti percaya mitos dan mulai percaya observasi, itulah hasil dari otak yang pernah dipaksa berpikir di bawah ancaman mati. Kita balik ke kamar itu. Rajanya selamat, pemuda itu keluar tanpa luka, tapi anehnya, ilmu yang malam itu menyelamatkan seorang penguasa tidak pernah memberinya kehidupan yang aman dan layak. Sisa hidupnya dihabiskan berpindah tempat, kadang dihormati, kadang dicurigai, dan beberapa kali dipenjara. Ia meninggal di usia yang relatif muda, tubuhnya lelah lebih dulu, dan dunia terus berlanjut seperti biasanya. Dan yang tersisa hanya satu ironi sunyi. Orang yang mengajarkan manusia memahami penyakit, hidup di tengah sistem yang tidak pernah mau memahami manusia. Mungkin memang itulah harganya berpikir terlalu jauh di zaman yang belum siap untuk mendengarkannya. Hatur nuhun.